Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi khairil bariyat, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan Al-Mukarram, dosen kami, guru kami, Bapak Dr. Alif Mulyawan MSc hafizullah taala wa ra'ahu. Semoga Allah senantiasa menjaga Bapak beserta keluarga dimanapun Bapak berada. Baik, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah fikih tentang eksplorasi fikih kesehatan, yang mana kali ini saya akan menghubungkan ibadah puasa dengan kesehatan seseorang. Sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa adalah ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui juga, ibadah puasa adalah bagian dari rukun Islam yang kelima, yang setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, dan yang keempat berpuasa, dan yang kelima berhaji ke Baitullah. Dan ibadah puasa adalah rukun Islam yang keempat dari yang lima. Baik, sebagaimana kita ketahui juga, ibadah puasa memang ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam syariat Islam ada keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasanya disebabkan berbagai uzur, semisalnya sakit dan semacamnya. Dalam perkembangan ilmu modern sendiri memberi wawasan kepada kita tentang pengaruh ketika kita berpuasa, berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, namun puasa dengan puasa tersebut dapat menyebabkan mempengaruhi dalam kesehatan tubuh kita, maka ketika itu ada hukum-hukum yang membolehkan seseorang tersebut untuk tidak berpuasa dengan dalil-dalil yang akan kami jelaskan setelah ini. Dalam syariat Islam tentang keringanan seseorang boleh tidak berpuasa disebabkan gangguan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan, menerangkan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari puasa itu adalah hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian, kata Allah, ada yang sakit, au ala safarin, atau kalian berada di dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kalian diperbolehkan untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, bahkan bagi orang-orang yang sama sekali tidak mampu berpuasa, seperti sakit yang kronis atau faktor sepuh sudah tua, maka di situ diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala fidyatun ta'am miskin, dengan membayar fidyah seukuran satu mud untuk orang-orang miskin. Dan Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan dalam sabdanya, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap orang yang melaksanakan rukhsahnya atau keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah senang atau cinta pada hambanya yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dan hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan, sesungguhnya ibadah puasa dengan menjaga kesehatan itu ada hubungan, artinya fleksibilitas dalam puasa dan menjaga kesehatan seseorang, seperti itu. Dengan demikian, kondisi medis seseorang atau kondisi kesehatan seseorang sangat berpengaruh pada ibadah puasa. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kondisi medis yang tidak baik seperti sakit,
maka diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lain sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengganti di hari-hari yang lain ketika orang tersebut telah sehat pulih kembali. Dengan demikian, kondisi medis yang dapat seseorang tidak berpuasa harus kita kondisikan, harus kita kontrol, harus kita melakukan pendekatan dengan dokter dan bertanya atau konsultasi pada dokter penyakit-penyakit apa agar kita mengetahui yang mana penyakit tersebut berhubungan dengan ibadah puasa. Setelah kita mengecek dari informasi dari dokter, di sana ada penyakit-penyakit yang dapat berpengaruh pada kesehatan ketika kita melakukan puasa. Contohnya pertama seperti gula atau diabetes mellitus, yang mana kondisi gula kita ketika kita mengalami penyakit tersebut akan naik turun tidak stabil. Oleh karena itu ketika kita berpuasa sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Dan contoh yang kedua, gangguan makan atau bulimia, yang mana orang mengalami penyakit tersebut sangat membutuhkan asupan makan. Dengan berpuasa maka sangat mengganggu pada kesehatan. Dan yang ketiga, penyakit-penyakit kronis lainnya seperti penyakit hipertensi berat, terus gagal ginjal, yang mana ketika kita berpuasa sangat dampak terasa pada kesehatan kita. Oleh karena itu dalam syariat Islam sendiri ada kaidah-kaidah yang dapat memperbolehkan ketika orang mengalami hal sakit tersebut untuk meninggalkan puasa. Karena dalam kaidah fikih tersebut telah dijelaskan seperti kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, yang mana kemudaratan dapat membolehkan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Yang kedua, al-masyaqqatu tujlibut taisir, yang mana kemasyakkatan dapat menarik kemudahan. Oleh karena itu ketika kita sakit dipermudahkan bagi kita untuk tidak melakukan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan sendiri dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat penuh kasih sayang pada hamba-hambanya bagi hamba yang tidak mampu melakukan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sesungguhnya Allah itu tidak memberatkan pada seorang hamba kecuali hamba tersebut dapat melakukannya. Oleh karena itu kesimpulan pada keterangan fikih kali ini bahwa kita melakukan ibadah adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah sesuai kemampuan kita, dan ibadah tersebut tidak mengganggu pada kesehatan jasmani kita, pada kesehatan tubuh kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah atau kemurahan pada kita. Oleh karena itu sesuai hadis yang pertama, kita harus menghargai rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat cinta kepada hamba yang mau menerima melakukan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sangat cinta pada hamba yang melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada kita bahwa agama ini mudah. Rasulullah bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, wala yushaddadin illa ghalabahu, dan tidaklah berbuat memberatkan pada agama kecuali orang itu nanti akan menderita sendiri, akan mengalami sesuatu yang sulit pada dirinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan karena bulan puasa Ramadan ini sebentar lagi akan kita temui, 2 bulan lagi, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, wabil khusus Bapak dosen beserta keluarga, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan semua mahasiswa PJJ diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.